Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sekarang di Samarinda. Lanjut, Mas. Lanjut. Bisa, Anissa. Ya, jadi selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nisa Nidalia. Biasa saya dipanggil Anissa. Saya dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Gigi. Saat ini saya tinggal di Balikpapan. Terima kasih. Perkenalkan, selamat pagi. Nama saya Kori. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi. Saat ini saya tinggal di Samarinda. Terima kasih. Pak, kurang satu lagi yang gue tanya Pak, tapi tadi sudah dikabarin sih untuk join. Jadi ini aja dulu 3 orang anggota ini dulu. Ya, Pak. Ya. Saya lagi Kak, perkenalan ini. Boleh Pak, boleh. Saya yang baju putih ya. Kalau yang kuning ini lain orangnya. Iya Pak. Ya, perkenalkan nama saya Eriko Ragil Martino. Dipanggil Bram. Dipanggil Ragil. Ya. Saya di sini kan dari pembimbing lapangan kalian. Iya Pak. Umur saya sepantaran kalian juga. Jadi nggak usah sungkan. Nggak usah panggil saya Pak. Pak ya. Menghormati Pak. Ya. Ya, kalau di sini kan banyak teman-teman yang lain lagi. Mungkin ya. Berarti kau yang ini nah, ini ada teman-teman yang Selamat pagi. Pagi Bu. Kalau saya bisa dipanggil Ibu. Memang sudah ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Nina Hendriani. Bisa dipanggil Nina. Tadi Ibu. Teman yang lain kecil. Nina, waktu kalian diketahui kan? yang lainnya menyusul saja perkenalannya Mas. Iya Pak. Jadi selanjutnya apa ini? Jadi kalian ini kan sudah kirim. Kami sudah baca yang Bapak kirim yang profil sama rapot kampung itu Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait dengan yang lebih fokus di profil baru itu sih Pak, yang apa, gambaran desa itu. Ya. Ya, bisa disampaikan dengan teman saya. Ini Pak, Kori. Tanya. Ya, baik, saya masuk. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan diri lagi, Pak. Nama saya Kori. Saya dari Fakultas Pertanian. Jadi, saya tertarik banget waktu ngeliat profil desa yang Bapak kirim kemarin. Itu kemarin saya lihat mayoritas
warga di Desa Pepas Asa. Bapaknya mana? Ya, lanjut aja. Bapaknya di sini. Lanjut aja. Iya, Bu. Jadi kalau kemarin saya profil Desa Pepas Asa itu sebagian besar mayoritas masyarakatnya profesinya petani ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Pertanian. ya deh. Nah, kalau saya boleh tanya, itu pertaniannya jenis perkebunan gitu, Kak, Pak? Nah, itu pertanyaan gini Mbak. Jadi kalau di sini kan kita mayoritasnya petani karet sama peladang berpindah. Peladang gunung lah Iya, ibaratnya iya. gitu. Iya. Karetnya itu di punya pribadi, jadi masing-masing itu nores, habis itu nyadap karetnya, jual masing-masing juga, jadi tidak ada keterikatan sama perusahaan gitu, Mbak. Kemudian kalau peladangannya ya, ladangnya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Tidak ada yang untuk dijual atau diolah menjadi produk lanjutan gitu, Mbak. Oh, gitu. Hmm. Terus, Pak, kalau saya boleh tahu di sana ada kelompok tani gitu? Atau enggak? Ada beberapa kelompok tani kita, Mbak. Ada yang dia kelompok taninya ada 2 kelompok tani kita di sini yang sementara ini ada, Mbak. Ya, aktif gitu. Iya, aktif sih, aktif, Mbak. Tapi belum terlalu maksimal keaktifannya. Oh, gitu. Terus kalau penyuluhan dari Dinas Pertaniannya sendiri berlangsung baik atau bagaimana kondisinya? Kalau selama ini sih, Mbak, kalau penyuluhan yang formal betul gitu enggak ada dari pemerintahnya. Cuman kalau dibantu-bantu gitu segala, misalnya kita mengajukan proposal untuk pengadaan bibit atau pupuk, kita dibantu gitu, Mbak. Kalau segala penyuluhan yang datang ke kampung untuk kasih tahu kita kayak mana menanam segala macam itu nggak pernah. Oh, aduh sayang banget. Kenapa saya KKN online? Jadi ladang berpindah ya, Pak ya? Ya. Kemudian saya mau tanya terkait yang perkebunan karet itu. Kalau perkebunan karet itu sendiri kan habis disadap, itu ntar didistribusikan getah karetnya kemana, Pak ya? Dijual kemana gitu? Atau warga desanya punya pabrik olahannya sendiri gitu? Ini nggak ada, Mbak, pabrik karetnya. Di sini kan kita nyadap, habis itu jual ke Tenggulak. Tenggulak nanti kirim lagi ke Banjar sana. Oh, diolahnya di Banjar. Ya, makanya di sini harga karetnya sangat rendah. Adapun pabrik kita di Kutai Barat ini saja enggak mensejahterakan kita, malah sama saja kayak mereka. Aduh, sayang sekali. Gitu. Terus saya kemarin ada waktu kami ngobrol sama Bu Herlinda juga sekilas, kemarin itu ada dibahas tentang potensi rempah dari desa ini, dari Desa Pepas Asa. Itu kalau saya boleh tahu rempahnya apa aja ya, Pak ya? Kalau gini Mbak ya, kalau potensinya dari segi kehutanan, kan Bu Herlinda itu kan dosen saya dulu. Jadi dia pernah ke sini, dia melihat potensi. Nah, jadi kalau dari segi kehutanan kita dari rempah itu ya mayoritas rempah biasa, kunyit, jahe, dan segala gitu macam. Ya, jenis-jenis rimpang. Kemudian kalau dari segi kehutanannya ya tanaman obat tradisional, tapi dari segi penelitiannya belum kita ketahui benar-benar gitu, Mbak. Jadi kalau potensinya kalau dari segi kehutanan banyak gitu. Gitu.
Tapi susahnya kan pemahaman kita di sini kan, kalau masalah segi-segi yang rempah-rempah sama tanaman obat tradisional itu kan dia hanya sebatas untuk kebutuhan, misalnya hari ini butuh kunyit ya butuh kunyit gitu, bukan untuk diusahakan menjadi tambahan apa namanya, tambahan usaha, tambahan ekonomi keluarga gitu. Tapi kira-kira kalau emang warga di sana diajak buat jadi kampung produksi rempah, kemudian bisa didistribusikan ke daerah perkotaan, itu kira-kira mau nggak ya, Pak? Anggaplah seperti kerjasama gitu, kita jualkan gitu. Simpelnya seperti itu. Kalau kita di sini kalau ada yang begitu nyata mau, Mbak. Soalnya kan kita di sini kan sebatas cuman tahu itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak ditanam banyak gitu maksudnya. Kalau kita tahu ada misalnya kerjasamanya gitu kan, kita bisa tanamnya banyak, habis itu bisa dijual kan. Dengan bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar sebatas kerjasama saja ke orang yang punya. Di situ kan kita perlu bagaimana penanamannya juga yang bagus kayak mana, pemupukannya gimana juga gitu. Kalau masalah lahannya di sini banyak saja lahan, Mbak. Iya, saya tahu. Di sana topografinya perbukitan ya, Pak ya? Ya di sini perbukitan. Terus di sana untuk konsumsi hariannya, kalau saya boleh tahu itu padi ladang, bukan padi sawah, gitu ya? Bukan, ya. Oh, enak banget. Gitu. Berarti dari hasil pertanian ya. Mau tanya untuk kondisi warga di sana sendiri, untuk tentang penyuluhan kesehatan itu gimana? Udah merata tentang seperti apa kesehatan apa menjaga kesehatan fisik, harus sederhana apa ya, seperti harus periksa gigi 6 bulan sekali gitu-gitu. Kalau penyuluhan yang detail gitu, Mbak, nggak pernah di sini. Kalau segala kegiatan kesehatan seperti posyandu, lansia, balita, posbindu, segala macam itu ya sering-sering, ya tiap bulan itu rutin, Mbak. Oke. Isi pokok kuliah. Ya, Syahrani. Dari Anissa, teman saya yang Anissa ini jurusan dokter gigi, Pak. Mana Anissanya? Ya, saya masuk ya. Ya, jadi sebelumnya perkenalan lagi, saya Anissa, Pak. Saya dari program studi kedokteran gigi. Nah, sebenarnya juga saya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Nah, untuk pertama-tama sebenarnya yang saya ingin tanyakan, Pak, karena kan ini sistem KKN kami ini online. Nah, apakah sebenarnya apa sih, Pak, yang Bapak harapkan dan masyarakat harapkan dari kami seperti itu, Pak? Apa yang Bapak bisa dari proker kami ini, apa yang Bapak ingin dapatkan gitu loh, Pak? Karena kan kami sistemnya online, apakah Bapak mendapatkan edukasi saja itu sudah cukup atau bagaimana, Pak? Itu pusat digaung salah. Jadi gini, Mbak. Saya juga kan nggak ngerti ini KKN online ini gimana bentuknya nanti, hasilnya gimana itu saya kurang ngerti. Karena dulu waktu saya KKN itu programnya juga kalaupun ke lapangan itu juga sebenarnya itu banyak bohongnya aja. Iya. Nah, mungkin jadi Pak, karena kan saya juga sudah melihat. Iya, kenapa, jadi Pak? kalau harapan saya sih,
kita kan di sini kan saya tahu kan online ini agak susah kita. Jadi mungkin di sana kan IT-nya lebih bagus atau gimana kan kita karena teman-teman bisa bantu kita untuk buat segala web desa, habis itu kalau bisa buat aplikasi untuk bentuk pelaporan desa gimana gitu, habis itu ibaratnya sesuatu hal yang dari online lah, segala buat website gitu. Jadi desa juga nanti kalau saya ingin melaporkan sesuatu gitu atau masyarakat mau lihat desa kita kan bisa lihat dari website gitu. Jadi lebih ke online sih Mbak. Jadi lebih ke website gitu. Jadi kita nggak terlalu repot tentang apa ya modelnya program-programnya. Jadi kalian nanti buat produknya kayak produk-produk website gitu aja. Kalaupun mau buat penyuluhan kan penyuluhannya begini saja. Nanti saya atur di sini waktu dan tanggalnya. Jadi nanti kalian buat dari daring saja penyampaian materi penyuluhannya. Gitu, seperti itu. Iya. Ada lagi yang saya ingin tanyakan, Pak. Jadi kalau tadi kan sudah ada disinggung sama teman saya Kori mengenai tenaga kesehatan. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, untuk saya kan ada juga udah baca di IDM untuk dokter itu ada satu orang ya, Pak ya. Nah, itu tuh apakah dokter umum atau dokter lainnya, Pak, dokter gigi atau dokter spesialis? Jadi baca IDM itu gini Mbak. Ya. Kan di situ lihat bahwa misalnya ada dokter, ditanyakan ada dokter umum. Dia di situ sebenarnya nggak ada dokter umum itu di situ. Lihat habis itu lihat jaraknya. Kan di bawah dokter itu misalnya ada satu. Iya. Kemudian lihat lagi di bawah jarak ke dokter umum itu berapa. Iya. Dilihat nggak begitu? Iya Pak, saya ada lihat jaraknya. Nah, yang saya tanyakan tuh dokternya ini dokter apa Pak? Dokter umum sih Mbak, kalau di Barong sana, Oh, tapi jauh dari kita sini. Oh, jauh dari dari desa Papas Asa ya Pak ya? Kalau dari kampus Unmul itu sekitaran dokternya ada di Sungai Kunjang Mbak, itulah modelnya. Jauh sekali ya Pak ya. Iya, saya juga mau menanyakan tadi kan Bapak ada mengatakan mengenai kegiatan posyandu. Nah, untuk kegiatan posyandu yang rutin ini biasanya membahas tentang apa Pak? Apa yang kegiatan dilakukan di sana gitu Pak? Yang pertama di sana kan kalau balita ya pemeriksaan, kalau ini pasti imunisasi, habis itu pemeriksaan apa namanya berat, segala tinggi, segala macam itu keadaannya. Kemudian pemberian makan tambahan yang bergizi lah sedikit. Kemudian ada juga penyuluhan gizinya dari puskesmas kan gitu. Nah, nanti saya harapkan juga kalau bisa, jadi teman-teman buat model sebuah website itu, jadi di sana nanti tertera anak-anak yang laporan anak-anak dari sini lah ibaratnya gitu. Misalnya si Rizky ini kan tingginya berapa, segala beratnya berapa kan, itu bisa ada websitenya. Jadi ibaratnya agak keren lah gitu modelnya. Iya Pak. Baik. Jadi kalau di sana di Posyandu mungkin edukasinya hanya tentang gizi ya Pak ya. Kalau untuk kesehatan-kesehatan lainnya seperti kesehatan gigi itu belum ada Pak ya. Kalau ini Pak mengenai pandemi ini ada nggak Pak ada edukasinya dari pemerintah, dari dinas gitu? Ada nggak Pak mengenai tentang new normal, terus tentang juga menjaga kesehatan dalam era pandemi ini ada nggak ya Pak di Desa Papasasa? Jadi sekarang kan kita di era pandemi gini kan dilarang melaksanakan pengumpulan orang banyak gitu Mbak. Jadi selama ini kalau penyuluhan tentang pandemi ini tidak ada yang langsung mengumpulkan orang banyak itu. Cuman mereka membuat segala brosur, spanduk itu saja Mbak. Oh seperti itu, iya Pak. Oke, kalau gitu. Oh iya, saya juga mau menanyakan yang tadi sudah disinggung sama teman saya mengenai tanaman obat. Tadi juga Bapak ada katakan kan Pak. Nah, masyarakat di sana mengetahui ada tanaman obat benar digunakan menjadi tanaman obat atau mereka hanya sekedar tahu tapi hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan makan?
Jadi gini Mbak, kita di sini kan tanaman obat itu pengetahuannya bukan dari segi penelitian atau klinis, tetapi kita di sini ketahui tanaman obat itu, misalnya kakek saya dulu bilang, oh ini untuk obat gigi, ya sudah itu saya ketahui untuk obat gigi. Oh, hanya Dan pengetahuan bagusnya turun-menurun ya lagi, Pak ya? jadi setelah itu nanti kan, saya dulu kan gitu latar belakangnya, jadi ketika saya tahu itu tanaman obat yang turun-menurun, ya saya ambil untuk penelitian saya gitu. Iya. Kalau Ada lagi ya? Kalau yang lainnya sih, kalau kayak rempah-rempah itu kita cuman misalnya dengar dari orang sana kan, oh ini bagus untuk rempah, misalnya kunyit campur ini bagus untuk obat ini, ya kita coba gitu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Oke. Yang saya tanyakan lagi ini Pak mengenai saya ada baca di profilnya tuh Pak, di sana daerah perbukitan, terus untuk kondisi airnya juga kurang. Apa untuk ketersediaan air bersihnya bagaimana Pak? Kalau ketersediaan air bersihnya di sini, kita kan di sini banyak sungai gitu Mbak. Iya. Jadi kita banyaknya kita ambil ke sungai saja gitu. Kalau PDAM-nya belum masuk. Tapi di sini sungainya nggak kotor kayak di Mumus. Iya. Tapi dia cuma terbuka gitu saja Mbak, nggak ada pelindungnya. Untuk Dia penyaringnya jernih. gitu Pak ada? Nggak ada Mbak, direbus saja gitu. Oh, seperti itu ya. Baik, kalau dari saya mungkin itu aja. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Ya, kawan anak kamu kan. Kami rebus air dulu ya. Gimana ada teman yang lain? Kartika, Ya, gimana? apa ada yang mau di Kalau dari saya, halo, kedengaran nggak? kedengaran? Nah, kalau dari saya boleh minta data kelompok taninya, Kak, Pak? Bisa, nanti saya kirim. Ya, makasih, Pak. Siapa tahu nanti Ya. semoga jadi setidaknya ada penyuluhan tentang segi penjualan gitu, buat meningkatkan perekonomian masyarakat tani di sana. Itu aja sih. Oke, Mbak. Ya, kalau masalah mau rempah-rempah gitu, Mbak, gini, kita di sini kan kalau ngolahnya kan itu mudah saja, Mbak, saya rasa. Yang saya perlu itu modelnya kerjasamanya, kemudian segi pengemasan, Mbak, itu juga yang perlu untuk kita buat kalau mau buat penyuluhan. Kalau ada pun produk itu kalau kita nggak bisa ngemas kan, kalau ngemas yang standar-standar saja ya orang sini bisa Mbak. Kalau yang lebih menarik kan itu kan kalau kita mau jual kan lebih perlu yang lebih menarik kan. Iya Pak. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya kelompok KKN kami bikin semacam konten YouTube yang sasarannya itu untuk masyarakat desa di sana, apa kira-kira mereka bisa mengakses ya? Dari mungkin dengan rata-rata mereka punya gadget gitu. Punya, Mbak. Kalau Mbak merek HP-nya apa? Halo? Iya Pak.
Ya, merek HP-nya, merek HP-nya apa, Mbak? Kenapa Di sini pakai paling merek? bawah itu anu, Mbak. Oke aja. Rata-rata bisa lah, saya. Oh, iya deh. Sip kalau gitu. Makasih. Oke. Di mana ada lagi? Nanti saya masuk grup. Yang tadi sudah teman-teman saya sampaikan terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Berarti mungkin dari kelompok kami ini Pak akan membuat semacam website atau video yang berbentuk tentang edukasi atau penyuluhan terkait output dari program kerja dari kelompok kami, Pak. Agar apa ya, mungkin bisa lebih inovatif dan lebih simpel untuk mengaksesnya begitu, Pak. Oke, saya setuju gitu, Mbak. Mas. Kalau Ya, kan Pak. yang kami butuh di sini kan buat website desa. Itu yang harapan saya tentang desa ini gimana model bentuknya. Kan nanti kita yang kirim ke sana. Habis itu teman-teman di sana yang buat apa namanya? Buat websitenya. Kemudian bisa saja seperti kata Mas Imam tadi, kalian buat apa namanya video tentang edukasi, misalnya penyuluhan ini buat video gitu tentang gigi. Jadi nanti kita di sini kasih ke anak-anak atau masyarakat kan, jadi lebih simpel gitu, Mas. Kalau buat penyuluhan kan lebih susah gitu, ibaratnya harus ada waktu, ada tempatnya. Ya, Kalau video kan nanti dikirim kan kita sesuaikan nanti aksesnya bisa kapan saja gitu. ya nanti mungkin kelompok kami akan mencoba dulu Pak terkait pembuatan website. Nanti mungkin di dalam website itu sendiri kan bisa dimasukkan beberapa informasi atau beberapa video yang berupa edukasi. Nah, nanti kan bisa diakses gitu Pak melalui website itu. Ya, Mas. Ya untuk teman apa ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dipertanyakan terkait ya kita atau program individu sendiri. Gimana? Saya kah? Enggak Pak, ini saya tanya teman anggota ini Pak. Iya, iya. Apa sudah cukup untuk ini? Permisi, saya mau nanya lagi. Ya, Silakan. jadi kan saya ada baca di ini Pak, di IDM yang Bapak kirim itu ada mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting. Nah, di sini mungkin apa memang belum ada datanya gitu Pak yang diinput untuk mengenai stuntingnya Pak? Kalau di sini kan kalau yang stunting itu kita nggak ada, Mbak. Tapi kalau memang Nggak butuh ada. laporan ya kalau mau konvergensi stuntingnya dilaporkan, kalian mau lihat laporannya ya nanti saya kirim. Oh gitu, boleh Pak. Tapi sebenarnya kalau di sana untuk stunting sendiri tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nah, ada stunting. Oh iya, baik. Itu saja. Ya gimana teman yang lain? Apa ada ingin disampaikan atau yang ingin ditanya kepada lapangan? Kartika, Rani, ya silakan Rani. Perkenalan dulu, perkenalan. Sorry ya, saya telat tadi. Perkenalkan nama saya Syarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
domisili Kutai Kartanegara. Nah, saya tanyakan ini itu mayoritas di sana pekebun ya Pak ya? Ya. Kebunnya itu mereka tuh kebun apa aja itu di situ? Kebun karet. Ya, karet, coklat. Kebun coklat ada juga ya? Selain itu Kakao, apa? kakao. Kebunnya itu kebun karet sama coklat itu aja Pak ya? Ya, ada juga yang lainnya sih. Lumayan memang sudah produksi kan. Kalau pemasarannya itu sampai di mana itu? Para apa tuh? Pemasarannya. Mereka memasarkan itu di mana gitu? Sampai mana gitu? Ya, ada tengkulaknya yang belinya, Mas. Halo? Ada tengkulaknya yang beli, Mas. Apanya? Ada tengkulak yang belinya. Nanti kita jual ke tengkulak-tengkulak. Oh, gitu. Itu saja sih yang saya tanyakan. Oh, ini Mas, saya kasih program untuk sampean. Apanya? Boleh Pak, baik Pak. Ini kan dari Mas ini kan dari ekonomi bisnis kan. Ya. Nanti kita buat saja bentuk modelnya buat website untuk Bumka lah gitu, badan usaha milik kampung gitu. Jadi nanti di sana kan produknya bisa dijual dari sana. Habis itu kalau ada produknya nanti kan kita ada website Bumka kan nanti bisa diakses dari sana kalau ada produk-produk dari sini dijual nanti. Selain dari website desa tadi ada juga website Bumka gitu, badan usaha milik kampung. Jadi di sana nanti ada isinya produk-produk desa gitu. Jadi kayak Tokopedia segala macam gitulah. Kalian desain sebagus mungkin lah gitu. Oh, desain bro. Desain. Ya. Ya itu saja dari saya. Sekian. Baik, berarti mungkin yang sudah kami dapatkan Pak gambarannya, gambaran besarnya berarti ini website karena akses dari agar orang itu masyarakat desa atau siapapun bisa gampang mengakses lewat website begitu Pak. Ya nanti akan kami usahakan dan diskusikan bagaimana pembentukan website ini dan desainnya seperti apa dan isi di dalamnya juga seperti apa gitu Pak. Oke Mas. Ya, untuk teman-teman yang lain, apa sudah cukup pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan lagi terkait rapat? Sudah cukup. Mungkin itu dulu Pak, dan pertanyaan yang ingin disampaikan, yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Mungkin nanti kami akan juga bertanya kepada Bu Alin terkait dengan pembahasan yang sudah dibahas hari ini, Pak. Bagaimana nanti proses dan output-nya begitu. Oke. Nanti kalau ada perlu kan WA saja kan. Iya Pak, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kami butuhkan, entah informasi atau data atau apa, nanti akan kelompok saya
tanyakan. Oke. Dan ini pun saya rekam juga Pak sebagai bukti laporan mingguan untuk dilaporkan juga. Mohon izin saya rekam. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Mungkin itu dulu Pak yang bisa kami tanyakan dan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk membicarakan terkait dengan program yang kelompok kami buat ini Pak. Iya, Mas. Sama-sama. Foto dulu. Iya. Mohon izin ya Pak, ini mau difoto dulu sebagai bukti kalau kita mengadakan rapat. Oke. Sudah kan? Sudah Pak. Oke. Mungkin itu aja dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon terima kasih atas waktunya Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.